Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Untuk hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran mengenai sejarah masuknya Islam di Indonesia. Kemarin kalian sudah membaca berdasarkan buku LKS yang sudah kalian pegang masing-masing. Nah, dan hari ini Ibu akan menerangkan apa yang sudah kalian baca. Silahkan disimak videonya sebaik mungkin. Jangan sampai kalian melewatkan apa yang akan Ibu sampaikan. Karena akan ada beberapa materi yang Ibu sampaikan namun tidak ada di dalam buku LKS. Jadi Ibu mohon sebelum kalian mendengarkan atau menyimak video ini, kalian sudah menyiapkan buku catatan untuk mencatat apa yang akan Ibu sampaikan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kalian mulai, silahkan berdoa terlebih dahulu. Oke, setelah kalian berdoa, kita sekarang masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang kondisi masyarakat Indonesia sebelum Islam. Nah, di sini kita terbagi menjadi beberapa kondisi. Yang pertama yaitu kondisi sosial budaya, di mana kondisi sosial budaya penduduk Indonesia itu amat sangat beragam. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya masyarakat Indonesia itu berasal dari berbagai suku, ya. Otomatis budaya, kemudian seninya, kemudian bahasanya juga beraneka ragam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu agama atau kepercayaan. Ternyata orang-orang Indonesia sebelum Islam masuk, mereka sudah memiliki agama atau kepercayaan. Yang pertama adalah Hindu, kemudian agama Buddha, dan Kapitaya. Apa itu Kapitaya? Yaitu kepercayaannya kepercayaan terdahulu dari orang-orang Jawa gitu. Kemudian untuk orang-orang orientalis membagi kepercayaan orang Indonesia sebelum masuknya Islam itu menjadi dua, yaitu animisme dan dinamisme. Apa itu animisme? Animisme adalah kepercayaan terhadap roh, ya. Nah, itu baik itu ya manusia ataupun benda yang tidak bernyawa. Nah, itu adalah animisme. Sedangkan dinamisme yaitu kepercayaan terhadap benda-benda, baik itu benda hidup ataupun benda mati ataupun benda yang berupa ciptaan seperti ombak dan lain sebagainya, itu mempunyai kekuatan gaib, ya, sehingga memberikan nilai atau memancarkan pengaruh baik atau buruk terhadap manusia. Nah, itu. Kemudian yang ketiga itu adalah ekonomi. Nah, di sini masyarakat Indonesia itu sudah punya penghasilannya masing-masing, ya, atau sudah punya profesi yang sesuai dengan keadaan alam Indonesia. Yang pertama yaitu sebagai petani, kemudian peternak, pedagang, dan kemudian terakhir adalah nelayan. Nah, komoditas atau hal yang dihasilkan dari pertanian orang-orang Indonesia itu meliputi cengkih, kayu manis, kayu putih, rempah-rempah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan ke yang keempat, yaitu sosial politik. Nah, di sini masyarakat Indonesia itu sudah mengenal yang namanya sistem pemerintahan kerajaan, di mana sebelum Islam masuk ternyata di Indonesia sudah ada beberapa kerajaan Hindu dan Buddha, yaitu ada Sriwijaya, kemudian kerajaan Pajajaran, kemudian juga ada kerajaan Majapahit dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu suku bangsa. Nah, masyarakat Indonesia memiliki suku bangsa yang mempunyai corak seni, budaya dan bahasanya masing-masing. Nah, yang mana tadi sudah Ibu sampaikan bahwasanya hal ini dipengaruhi dari perbedaan suku yang dimiliki oleh orang Indonesia gitu. Nah,
Hal ini patut kita jaga, patut kita lestarikan sebagaimana kita adalah bangsa Indonesia gitu. Oke, untuk materi kedua yaitu tentang masuknya Islam ke Indonesia. Masuknya Islam ke Indonesia ini terdapat 4 teori. Teori bagaimana masuknya Islam, kapan masuknya Islam, kemudian siapakah yang membawa Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu adalah teori Mekah, yang mana teori Mekah ini diutarakan oleh para sejarawan yaitu Van Leer, kemudian Anthony, kemudian T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Nah, masuknya Islam menurut teori Mekah yaitu pada abad ke-7 Masehi, ya, dan dibawa oleh bangsa Arab yang berasal dari Mesir. Apa saja buktinya? Yang pertama, ada perkampungan Arab di pantai barat Sumatera, yaitu Pekojan. Nah, hal ini juga dikuatkan oleh beberapa catatan yang sudah kalian baca di buku LKS, yaitu dari catatan sejarah kerajaan Cina, dari berita Choi Kufei, kemudian juga dari berita Jepang, yang mana mereka menyatakan bahwasanya mereka itu melihat orang-orang atau ada kejadian-kejadian yang berhubungan dengan orang-orang Tasyih, di mana para sejarawan menyatakan bahwasanya orang-orang Tasyih ini adalah bangsa Arab, ya. Kemudian mereka juga mengatakan bahwasanya bangsa Arab ini atau orang Tasyih ini juga berdekatan atau ada yang tinggal di daerah Pose, ya. Siapa Pose ini? Yaitu bangsa Melayu. Kemudian yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i. Nah, hal ini menjadi bukti yang lumayan kuat. Kenapa? Karena mazhab Syafi'i itu berpusat di daerah Mesir. Kemudian yang terakhir adalah Raja-Raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, di mana gelar Al-Malik ini berasal dari para khalifah atau para sultan yang berasal dari Mesir, ya. Contohnya misalnya setelah masa dinasti Ayyubiyah, yaitu ada dinasti Mamalik. Nah, mereka menggunakan gelar Al-Malik begitu. Oke, kita lanjut. Kemudian teori yang kedua yaitu teori Gujarot, ya. Nah, teori Gujarot ini menyatakan bahwasanya Islam itu masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi. Siapa yang membawa? Yaitu orang-orang India yang berasal dari Gujarot. Nah, apa saja buktinya? Yang pertama, mereka menyatakan bahwasanya teori Mekah itu kurang faktanya gitu dibandingkan dengan teori Gujarot. Nah, kemudian yang kedua, adanya batu nisan. Batu nisan dari Sultan Malik As-Saleh yang bertuliskan angka tahun 1297 Masehi, namun ditulis dengan corak khas Gujarot begitu. Nanti kalian bisa cari ya, bisa cari tahu di internet bagaimana bentuk makamnya. Nah, itu. Kemudian yang ketiga, hubungan dagang antara Indonesia dan India sudah lama terjalin. Sehingga hal inilah yang menguatkan teori dari Gujarot yang disampaikan, yang diutarakan oleh sejarawan bernama Hurgronj dan Pijnapel gitu. Baik, untuk teori yang ketiga yaitu adalah teori Persia. Teori Persia menyatakan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia itu pada abad ke-13 Masehi sama dengan Gujarot, namun dibawa oleh bangsa Persia atau yang sekarang ini adalah negara Iran. Buktinya apa? Yang pertama adalah peringatan 10 Muharram atau hari Asyura yang dibawa oleh bangsa Persia itu juga diperingati oleh orang-orang Indonesia. Seperti di Sumatera Barat, mereka memperingati 10 Muharram itu dengan melaksanakan upacara tabuk. Kalau di Jawa,
untuk memperingati 10 Muharram itu adalah memasak atau membuat bubur suro. Ada apa sih di 10 Muharram ini? Yaitu kejadian di mana Husain bin Ali itu dipenggal oleh Muawiyah gitu ya. Maka disebut dengan hari Asyura untuk memperingati wafatnya Husain bin Ali. Kemudian yang kedua adalah kesamaan ajaran tasawuf yang dianut oleh Syekh Siti Jenar dengan seorang sufi dari Iran. Nama ajaran tasawufnya adalah tasawuf Hallaj gitu. Kemudian yang ketiga yaitu penggunaan istilah bahasa Persia dalam sistem mengeja huruf bahasa Arab untuk tanda bunyi harokat. Kalau kita biasanya menyebut fathah, domah, fathah, kasroh, domah. Kalau yang dipengaruhi oleh bahasa Persia itu pasti menyebutnya jabar JR ya, gitu. Baik, untuk teori yang terakhir yaitu teori Cina. Nah, di teori Cina ini mereka menyatakan bahwasanya Islam itu masuk pada abad ke-9 Masehi, di mana orang-orang Cina lah yang membawa Islam ke Indonesia. Di sini orang Cinanya adalah Muslim Cina ya. Nah, apa saja buktinya? Yang pertama yaitu penulisan gelar Raja-Raja Demak dengan istilah Cina. Kemudian yang kedua, Raden Fatah adalah keturunan Cina. Siapa? Yaitu ibunya. Nah, ibunya ini bernama Xiu Banci. Beliau adalah putri dari Syekh Bantong ya, atau nama aslinya adalah Tan Gohwat gitu. Kemudian diperistri oleh Brawijaya sehingga lahirlah Raden Fatah. Nah, makanya tidak heran kenapa Raja-Raja Demak itu gelarnya ditulis dengan istilah Cina, karena ternyata raja pertama dari kerajaan Demak ini adalah Raden Fatah yang merupakan keturunan dari Cina. Kemudian yang terakhir adalah bukti dari seni arsitektur, di mana pada dinding-dinding masjid kuno di Jawa itu tertempel berbagai piring porselen dari masa dinasti Ming. Salah satunya yang Ibu tahu adalah Masjid Kudus. Mudah-mudahan nanti kita bisa ke sana ya untuk berziarah begitu. Baik, untuk materi berikutnya yaitu tentang cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, ini untuk cara-cara masuknya agama Islam di Indonesia tidak akan Ibu jelaskan dengan terperinci. Insya Allah kalian juga langsung mengerti ya. Yang pertama yaitu dengan cara berdagang. Pada abad ke-7 Masehi sampai dengan abad ke-16 Masehi merupakan awal masuknya Islam ke Indonesia dengan cara perdagangan, di mana di saat itu banyak orang-orang atau bangsa luar yang ingin berdagang di Indonesia. Salah satunya Arab, India, dan Persia. Ya, apa saja yang membuat atau faktor yang membuat Indonesia terkenal di bangsa lain? Yang pertama, letak geografisnya yang sangat strategis, di mana Indonesia itu pasti terlewati ketika orang Arab ingin ke Cina atau misalnya ingin ke daerah Asia besar ya, atau misalnya sebaliknya. Jadi selalu terlewati, khususnya itu daerah Sumatera. Kemudian yang kedua, kesuburan tanahnya. Seperti yang kita tahu bahwasanya apapun jenis tanaman apapun yang dicoba ditanam di Indonesia pasti akan tumbuh gitu. Kemudian yang terakhir adalah keramahan penduduk Indonesia. Ternyata orang Indonesia itu amat sangat ramah terhadap para pendatang baru. Akibat proses perdagangan di antara orang Indonesia dengan bangsa lain, khususnya Arab, India, dan Persia, ternyata akhirnya ada dari mereka yang menetap, bahkan membuat perkampungan. Nah, perkampungan ini disebut dengan pekojan atau yang disebut dengan perkampungan Arab gitu. Dan ini menjadi cikal bakal bagaimana tersebarnya Islam di Indonesia begitu. Kemudian cara yang kedua adalah perkawinan ya, di mana di sini penduduk pribumi khususnya putri-putri bangsawan yang banyak yang tertarik untuk menjadi istri dari para saudagar, yaitu para pedagang muslim, baik yang berasal dari Arab, India, ataupun Persia. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya jika non-muslim ingin menikah dengan muslim, maka mereka harus
membaca 2 kalimat syahadat. Oleh karena itu, berarti secara tidak langsung mereka harus masuk Islam terlebih dahulu, begitu. Nah, kemudian di sini ada beberapa contoh pernikahan yang menjadi tonggak penyebaran Islam di Indonesia. Yang pertama adalah ada Maulana Ishak yang menikah dengan Putri Prabu Blambangan. Beliau melahirkan Sunan Giri. Kemudian yang kedua adalah Syarif Abdullah yang menikah dengan Putri Prabu Siliwangi. Yang mana beliau melahirkan Sunan Gunung Jati, begitu. Nah, mereka berdua adalah para wali songo, sehingga kita tahu bahwasanya dari pernikahan ini benar-benar Islam bisa tersebar dengan baik, begitu, karena bisa melahirkan keturunan-keturunan yang muslim, kemudian dan bisa menyebarkan ajaran Islam. Kemudian cara yang ketiga yaitu pendidikan, ya. Nah, pada mulanya para ulama-ulama Islam itu membuat halakoh. Apa itu halakoh? Yaitu perkumpulan atau pertemuan untuk menyampaikan ajaran Islam, begitu. Nah, dari metode halakoh ini menjadi cikal bakal dari pendidikan pesantren yang ada di Indonesia. Yang mana sebagaimana yang kita tahu bahwasanya moda pendidikan ini mempunyai ciri yaitu para santri atau para peserta didik itu menginap di asrama dengan dibimbing oleh para guru agama atau misalnya oleh kiai atau oleh ulama, begitu ya. Baik, untuk cara yang ketiga yaitu dengan seni budaya. Islam itu tidak kaku, maksudnya bagaimana penyebaran atau penyampaian ajaran Islam itu tidak harus dengan duduk di mimbar, tapi kita bisa menggunakan segala media. Salah satunya adalah media seni, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Sunan Kalijaga. Beliau menyebarkan ajaran Islam itu dengan menggunakan media seni wayang, ya. Nah, di setiap pertunjukan wayangnya Sunan Kalijaga itu tidak pernah meminta upah. Namun beliau mengajak para penonton untuk mengikuti mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ataupun ketika beliau menyampaikan cerita-cerita wayang, itu beliau menyempilkan atau menyematkan nilai-nilai ajaran Islam di dalamnya, begitu. Baik, untuk yang kelima, cara yang kelima adalah tasawuf, yaitu ajaran untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar kepada Allah. Orang yang ahli di bidang tasawuf ini disebut sufi. Salah satu contohnya adalah ajaran tasawuf yang bernama Halaj, ya. Dan tokoh yang berasal dari Indonesia yaitu ada Syekh Siti Jenar, begitu. Kemudian yang terakhir yaitu cara politik, ya. Di beberapa daerah di Indonesia kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah penguasa atau rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Nah, ini pengaruhnya sangat besar di mana seorang raja itu masuk Islam dan beliau mengajak seluruh masyarakatnya untuk memeluk Islam. Dengan begitu semakin banyaklah orang yang menganut agama Islam. Salah satunya adalah ada di daerah Kalimantan dan Sulawesi. Baik, sekarang kita sudah berada di materi terakhir yaitu tentang faktor-faktor berkembangnya Islam di Indonesia dengan mudah. Nah, yang pertama faktornya adalah syarat masuk Islam itu sangat mudah. Sebagaimana yang kita tahu, kita masuk Islam itu tidak dipungut biaya, tidak disuruh melakukan hal-hal aneh, namun hanya cukup mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dan meyakini bahwasanya Allah itu adalah Tuhan kita, satu-satunya Tuhan kita. Dan kedua, kita meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, begitu. Kemudian yang kedua, tidak ada kasta dalam ajaran Islam. Nah, sebagaimana yang kita tahu bahwasanya manusia di hadapan Allah itu bernilai sama. Apa yang membedakan? Yaitu tingkat ketakwaannya. Maka banyak sekali orang-orang Hindu itu yang berada di kasta bawah merasa tertarik untuk masuk Islam. Kemudian yang ketiga,
penyebaran ajaran Islam dilakukan tanpa kekerasan. Nah, dari tadi Ibu menyampaikan tidak ada tuh cara penyebaran Islam yang menggunakan kekerasan, ya. Semuanya dilakukan dengan cara yang damai, yang dapat diterima oleh orang-orang Indonesia. Kemudian yang keempat, keramahan masyarakat Indonesia. Nah, ini kelebihan dari masyarakat Indonesia. Mereka ramah terhadap para pendatang baru, gitu. Baik dari manapun, baik asalnya misalnya dari Eropa, dari Arab, dari Cina, ya, kita itu amat sangat ramah, gitu. Kemudian yang terakhir, kegiatan keagamaan yang lebih sederhana dan mudah dilaksanakan. Nah, ini juga tidak membebani orang-orang yang baru masuk Islam. Kenapa? Karena mereka merasa apa yang kita kerjakan sebagai umat Islam itu amat sangat mudah, begitu. Alhamdulillah, materi kita hari ini sudah selesai ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan itu dapat difahami oleh kalian, diterima baik oleh kalian. Dan Ibu minta maaf jika ada kata yang salah atau misalnya ada pelafalan yang kurang tepat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.